Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kemarin Ibu sudah bagikan modulnya ya. Semoga kalian udah mulai tergambar materi mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Oke. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Sebelumnya, apa sih perpangkatan itu? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Contohnya, A pangkat N, maka A ini dikalikan sebanyak N kali. Oke. Di sini ada contohnya. 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Jadi, untuk perpangkatan ini, bilangannya itu semua sama ya. Kalau misalkan 5, berarti 5 dikali 5. Kalau misalkan 6, berarti 6 dikali 6. Jadi, dalam perpangkatan itu, semua angkanya itu sama. Oke. 2 ini sebagai pangkat atau sering disebut dengan eksponen. Nah, untuk angka 5 ini disebut sebagai bilangan pokok. Oke, sekarang kita masuk ke contoh lain. Nah, ini ada contoh soal, tapi bentuk angkanya ini bentuk angka negatif. Bagaimana penyelesaiannya? Karena negatif 2 ini dikalikan berulang sebanyak 3 kali, merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Nah, kalau tadi kan sudah ada tuh hasil 5 kali 5 itu berarti 5 pangkat 2. Nah, sekarang itu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 ini hasilnya kalau dipangkatkan menjadi negatif 2 pangkat 3. Nah, untuk perpangkatan negatif ini, teman-teman harus bisa paham dulu rumus negatif kali negatif itu hasilnya positif. Terus kalau misalkan positif dikali negatif itu berarti hasilnya negatif. Nah, catatan, kalau misalkan perkalian negatif ini bentuknya atau jumlahnya ganjil, maka hasilnya itu akan menjadi negatif. Contohnya di sini, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, karena ini dikalikan 3 kali, maka hasilnya itu akan menjadi negatif. Contoh lain, nah di contoh yang kedua ini, negatif 2-nya ini dikalikan sebanyak 4 kali, berarti hasilnya ini adalah 2 pangkat 4. Dia akan positif. Kenapa? Karena jumlah perpangkatannya ini sebanyak 4 kali. 4 kali itu kan berarti genap, berarti hasilnya ini menjadi positif. Ibu udah lampirkan ya dari hasil perkaliannya dari setiap contohnya masing-masing. Kalian bisa pahami dan bisa dicatat langsung. Oke, selanjutnya bagaimana sih menghitung nilai perpangkatan? Di sini ada lagi contoh soal, contohnya negatif 0,3 pangkat 2. Berarti ketika menghitungnya itu negatif 0,3 dikalikan negatif 0,3, maka hasilnya itu positif 0,09. Jadi langkah awal kalian tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang. Jadi perkalian berulang itu di sini kan soalnya negatif 0,3 dipangkatkan 2, berarti perkalian berulangnya itu negatif 0,3 dikalikan negatif 0,3. Maka hasilnya itu 0,09. Nah, setelah itu disederhanakan itu bagaimana? Berarti kita kalikan negatif 0,3 ini kita kalikan dengan negatif 0,3, maka hasilnya positif 0,09.
Nah, selanjutnya, bagaimana operasi yang melibatkan perpangkatan? Ibu kasih contoh lagi. 3 ditambah 2 dikalikan 5 pangkat 2. Cara menyelesaikannya itu, pertama, kalian hitung hasil perpangkatan terlebih dahulu. Oke, di sini kalian udah tahu ya mana yang pertama harus diselesaikan, yaitu 5 pangkat 2. Udah tahu kan ya 5 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Yaitu hasilnya 25. Nah, setelah semua diselesaikan, berarti langkah kedua, kalian lakukan operasi perkalian. Kita lihat di sini operasi perkalian yang mana? Operasi perkalian itu berarti 2 dikali 25. 2 dikali 25 ini hasilnya yaitu 50. Nah, langkah terakhir yaitu lakukan operasi penjumlahan. Nah, setelah ada hasil dari 2 dikali 25, maka hasilnya ditambahkan dengan 3. Jadi, 3 ditambah 50 ini hasilnya 53. Oke, untuk pembahasan bilangan berpangkat positif sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jangan lupa catat apa yang memang harus kalian catat. Nah, ada soal latihan, kalian isi ketiga soal ini sesuai dengan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan.